sebagai sejarah karena bahasanya dia bohong. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى. Bahaya lagi dan apalagi kalau kita demikian kami sampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bangun di waktu subuh ini. Ketahuilah bahwa sedikitnya yang hadir di dalam salat jamaah di waktu subuh itu menandakan sedikitnya penghuni surga. Subuh itu adalah ciri-ciri utama orang yang akan dimudahkan dalam penghuni surga. Langkah kaki kita di saat salat subuh itu adalah langkah kaki yang akan mempermudah langkah kita di atas siratal mustaqim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nuril tam yaumil qiyamah." Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam. Kegelapan malam ini memiliki dua makna, yaitu subuh dan isya. Dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Imam At-Tibi menjelaskan maknanya, yaitu cahaya yang akan meneranginya ketika melintasi sirat kelak di hari kiamat. Akan masuk neraka orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Bahkan sholat subuh dan kalau kita sholat subuh berjamaah ditambah tadi malam kita sholat isya berjamaah, itu dicatat kita kayak sholat malam semalam suntuk. Bagaimana dia berhafi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia sholat malam semalam suntuk. Karena itu Umar bin Khattab berkata, aku lebih senang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah dibandingkan sholat malam semalam suntuk. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah ambulan gratis bagi yang sakit kalau mau. Saat ini kita pakai untuk yang ngantar yang sakit, ngantar yang sakit ke rumah sakit, maupun kalau dari rumah sakit ke rumahnya atau rumah sakit. Kalau untuk anak jenazah, alhamdulillah kita tidak sama dengan ada di pojok ini, ada di perapatan lampu merah itu ada reaksi jenazah. Nah jemaah rahmatullah, hari ini ada diminta mengupas tema itu benteng goib, ya, benteng goib. Jadi jemaah rahmatullah, apa yang dimaksud dengan benteng goib? Ketahuilah bahwa syaitan itu mengganggu kita dari berbagai macam sisi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yaqtulu ahadukum 'inda kulli syai'."
Syaitan itu mengganggu kalian hadir pada kehidupan kalian dalam segala sesuatu dia hadir. Hatta yahdur 'inda ta'am, sampai syaitan itu makan ketika hadir ketika salah seorang di antara kalian itu makan. Bayang, semuanya dia hadir. Maka Nabi lanjutkan, fa idza saqatat min ahadikum luqmatu falyumit ma kana fiha min adha. Jadi kalau jatuh makanan salah seorang di antara kalian, ambil lalu buang kotorannya. Ya, teman yaquluha, kemudian dia makan wala yad'an syaitan, dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Sampai segitunya sekali. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ada perbedaan antara, jadi makhluk yang Allah ciptakan itu tiga sebenarnya sekali. Yang dimiliki tanggung jawab. Yang memiliki tanggung jawab itu pertama manusia, yang kedua itu jin, yang ketiga itu adalah malaikat. Ya. Jadi di dalam Islam itu tidak dikenal namanya ada gondorwo, ada pocong, apalagi itu kuntilanak gitu. Itu dalam Islam itu nggak dikenal. Itu mereka semua adalah jin. Hatta iblis, ingat bedain antara iblis dengan syaitan. Kalau iblis itu berwujud, itulah yang menggoda Nabi Adam saat di surga. Tapi kalau syaitan itu sifat, bukan wujud. Jadi syaitan itu adalah sifat, berasal dari kalimat syaitana yashtunu syaitana, itu artinya adalah jauh dari rahmat Allah. Ya. Makanya jadi syaitan itu sifat, bukan wujud. Makanya syaitan itu Allah jelaskan itu berasal dari jin dan manusia. Itu. Jadi syaitan itu siapapun yang berbuat ingkar kepada Allah, maka disebut dengan syaitan. Ya. Dan kalau iblis itu jin, iya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah berfirman, kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia itu berbuat ingkar fasik kepada perintah Rabbnya. Nah, itu jamaah rahmatullah. Jadi makanya yang paling penting untuk kita ingat adalah jangan takut sama jin. Ini kunci besarnya. Jin itu sebenarnya yang takut sama kita. Cuma gara-gara selama ini kita dipertontonkan jin itu macam-macam wujudnya, akhirnya kita takut. Coba aja zaman kalau ketemu pocong, kejar pocongnya, kabur dia. Jangan kebalikan yang kabur gitu kan. Apalagi mah kalau di rumah itu. Makanya kita yang punya rumah, ada penyebab-penyebab malaikat tidak masuk ke rumah kita. Ada penyebab malaikat itu masuk ke rumah kita. Ya. Salah satu penyebab terbesar syaitan jin itu malaikat tidak masuk ke rumah kita itu, Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Jadi malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada gambar dan ada anjing. Ada gambar dan ada anjing, itu malaikat gak akan masuk rumah itu. Apalagi yang pelihara anjing itu, kalau yang pelihara anjing bukan untuk anjing jaga-jaga, itu akan berkurang pahalanya setiap hari itu 1 qirat. 1 qirat itu gimana? Sebesar gunung Uhud. Setiap hari itu berkurang pahalanya. Makanya hati-hati kita, jangan mentang-mentang ini lalu pelihara anjing gitu. Belum najisnya, termasuk najis besar. Nah, maka dari itu yang rahimahullah, anak akan sebutkan beberapa poin. Ini tema ini nggak bisa sekali dikupas, karena ini temanya bisa berapa kali dikupas. Pengalaman selama ini nangani yang gangguan jin itu memang unik-unik jemaah sekalian. Dan Anda ingatkan kepada para jamaah, ciri utama orang itu ada gangguan jin di tubuhnya. Dan ciri orang yang paling disenangi jin itu juga punya ciri ya.
punya ciri. Kalau ciri utama orang yang ada gangguan jin di tubuhnya apa? Kalau ke masjid itu berat. Maka diingat-ingatin tuh siapa tetangga-tetangga yang gak ke masjid. Jadi setiap kali ke masjid itu Masya Allah kan? Nggak mau, dan bawaannya itu sholat itu males aja bawaannya. Karena yang paling pertama diganggu oleh syaitan itu adalah sholat kita. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, "Idza nadal munadi," apabila penyeru-menyeru atau adzan dikumandangkan, ada pada syaitan lahu quratan hatta la yasma' ta'dzin. Jadi kalau adzan dikumandangkan itu syaitan lari sejauh-jauhnya agar dia tidak mendengar adzan. Kalau adzan selesai, datang lagi. Fa idza tuwiba lis-shalah, apabila iqamah dikumandangkan lari sejauh-jauhnya. Kalau sudah selesai adzan, datang lagi. Nah, apa tujuannya kok bolak-balik datang? Hatta yaqulul mar'u baina nafsihi. Lalu dia membisikkan seseorang dengan dirinya, apa bilangnya? Ulqur kata wa kata lima lam yakul yadhkuru. Ingat ini, ingat itu, yang tadi sama sekali dia enggak ingat. Ada yang salah rajul yadri kam salat, sampai orang itu lupa udah berapa kali dia salat. Makanya jamaah sekalian jangan heran kalau takbir Allahu Akbar. Apalagi ibu deh, selesai takbir Allahu Akbar udah takbir. Ingat jemuran belum diambil. Bahkan kunci lampu ketemu dalam salat. Maka kalau lupa-lupa coba aja salat ketemu dalam salat. Kenapa ya? Itulah kerjaan dia gitu kan. Gitu. Sehingga kita itu udah bingung udah berapa rakaat tadi salatnya, nggak tahu udah berapa rakaat salat. Gitu. Nah ini kerjaannya. Dan jamaah sekalian, yang paling besar kerjaan syaitan itu dan bala tentaranya. Jadi dikisahkan dalam hadis agak panjang. Jadi syaitan itu datang kepada iblis. Iblis itu singgasannya dan saya, kata Nabi SAW. Lalu datang pasukannya, dia berkata, tadi aku udah jadi orang itu bermusuhan satu dengan lainnya. Apa kata iblis? Amal perbuatanmu kecil, gak ada apa-apanya. Datang satu yang lain, lalu dia berkata, aku tadi berhasil memisahkan antara suami istri. Lalu apa kata iblis? Pekerjaan ini luar biasa, lalu didekatkan sama iblis. Makanya jemaah sekalian, zaman sekarang itu hati-hati juga. Ya, hati-hati terutama kepada ibu-ibu yang terlalu banyak majang foto di apa namanya? Di medsos. Hati-hati ibu terlalu majang apa namanya kemesraan dengan suami. Berapa banyak yang awalnya pajang foto mesra sama suami tutup pisah. Kenapa? Karena di luar banyak yang tidak punya suami. Akhirnya iri, lalu di pelet. Gitu. Apalagi yang suka majang-majang kemewahannya. Lagi jalan-jalan, beli tas baru, semua di update status. Seringkali kejadian ini terjadi. Makanya kita sangat tidak dianjurkan untuk mengekspos apa yang kita miliki, karena banyak yang iri, bisa jadi ada yang iri. Nah makanya ibu-ibu, nih ciri-ciri suami kena gangguan jin apa? Satu, yang selama ini baik-baik tentu berubah. Ya kan udah baik-baik gitu kan, saya sama itu tuh berubah total tuh. Nggak mau dekat sama istri, jarang pulang jadi. Ya, mulai gitu. Ini hati-hati nih gitu. Kita para, makanya anjurin banget tuh pada para sekarang Pak, istri suruh suami ke masjid. Kalau dia udah rajin ke masjid, insya Allah benteng terkuat itu adalah sholatnya. Pernah ada salah satu jamaah ketika masih saya di Budi Utama kan, tidak Ustaz gimana ya cara saya ini suami saya? Emang kenapa Bu? Saya nggak pernah dikasih nafkah batin sama suami 10 tahun. 10 tahun. Ya. Emang suami itu kerjaannya apa? Gitu kan? Ya gitulah Ustaz katanya. 10 tahun nggak pernah disentuh, nggak pernah. Sampai terus beberapa waktu beliau datang ke klinik gitu. Saat itu saya lagi di kamar, badannya itu gede, gemuk, gitu, badannya. Akhirnya masuk kamar, duduk ya Ustaz katanya. Saya mau konsultasi gitu.
Ayo udah, saya ajak keluar di depan. Lalu orangnya bilang, Ustaz gitu. Saya udah dari dulu tuh kepingin cekik Ustaz. Padahal kita nggak pernah ketemu. Saya udah dari dulu pengen cekik Ustaz. Bapak tahu dari mana? Gitu. Ternyata pas diceritain istrinya itu, dia udah ngeliat, gitu. Oh ini Ustaznya kecil, gitu. Itu sampai mencekik gitu. Nah, karena dia gede udah saja diskusi aja. Pas berbarengan dekat azan, lihat, Pak sebentar lagi azan. Waktu kedengaran azan, Pak sholat dulu yuk. Pas diajak sholat, Pak, berjalan ke masjid. Ustaz kok panas badan saya Ustaz gitu. Panas Ustaz gitu. Udah jalan aja Pak gitu. Jalan gitu. Sebelum saya tanya gitu, Pak tapi perasaan kesini gimana Pak? Ya Allah Ustaz kesini tuh berat banget Ustaz. Berat banget kesini gitu. Akhirnya saya ke masjid belajar nulis. Pas masjid kan. Selesai sholat saya tanya, gimana tadi sholat Pak? Ya Allah Ustaz, saya sholat itu badan nggak bisa diem. Pak terang aja. Ini sholat Pak. Makanya nih para jemaah hati-hati yang nggak pernah ke masjid nih, itu dicek tuh. Makanya saya sering bilang, jamaah yang nggak pernah ke masjid itu meninggalnya Allah terserah di mana aja dia mau meninggal. Allah nggak peduliin. Ya. Tapi kalau dia rajin ke masjid, ciri utama, ini catat baik-baik. Nanti silahkan cek dia nggak pernah ke masjid dengan sering ke masjid gimana meninggalnya. Ya. Cek aja, siapa yang nggak pernah ke masjid? Nanti tanyain meninggalnya gimana. Ya. Orang yang nggak pernah ke masjid meninggalnya kalau terserahin mau gimana dia yang meninggal. Tapi kalau rajin ke masjid, masya Allah, rata-rata meninggalnya itu bisa selesai salat. Ya. Dan itu kejadian di Al-Qur'an sekali. Karena jamaah-jamaah yang di Al-Qur'an itu kita kenal kita rajin ke masjid. Kita pun kan kenal yang rajin ke masjid ya. Dia rajin ke masjid paling itu doang Pak ketemunya. Nah, itu. Kalau ada yang baru datang ya orang baru gitu, ya kan? Rata-rata ada sekitar 4 atau 5 yang mana di sana itu meninggal, masya Allah. Ya. Yang paling karena ingat meninggalnya itu Pak Haji Swadik, sekarang nama beliau menjadi lupa. Ya. Itu persis kan? Beliau itu stop, lama nggak ke masjid. Qadrullahnya Ramadan tahun itu ke masjid, sempat etika. Ya. Sempat etika, lalu selesai Ramadan nggak datang ke masjid karena nggak ada yang ngantar. Terakhir anda ingat banget kita sholat, itu sholat isya. Jadi anak di pojok kanan, beliau terus paling pojok gitu kan, di dekat tembok. Masya Allah. Selesai sholat isya, pulang, jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit, udah meninggal. Selesai sholat isya, pulang ke rumah, nggak tahu kalau gimana cara jatuh, meninggal, selesai isya. Ada lagi satu jamaah rajin ke masjid. Gitu. Ketemunya mana? Sama. Selesai sholat juga meninggalnya. Gitu. Makanya anak ingetin banget siapa aja, apalagi nih yang udah usia nih, yang udah masuk usia 50 ke atas, 60 ke atas. Gitu. Kalau nggak ke masjid, ini pantas untuk ditulis yang malas-malas ke masjid. Gitu. Jangan sampai ke masjid untuk disolatin. Luar biasa. Pertama kali ke masjid ternyata bosnya depan imam. Itu untuk disolatin. Jangan sampai nanti berwasiatnya disolatin di masjid tapi selama ini tidak pernah ke masjid. Nah makanya kalau kita udah rajin sholat, masya Allah, itu benteng terkuat. Itu. Karena di dalam sholat itu nanti kita akan banyak zikir juga. Dan salah satu benteng kita paling kuat itu adalah membaca ayat kursi. Makanya ketika kita tidur pun kita sangat dianjurkan membaca ayat kursi. Ya. Kalau kita tidur lalu baca ayat kursi, Allah akan mengirimkan kepada kita seorang malaikat yang akan menjaga kita sampai dengan subuh hari. Makanya ayat kursi itu dibaca di 8 tempat. Pertama itu setiap kali selesai salat, 5 kalinya selesai salat. Pagi, lalu berikutnya di waktu pagi dan sore harinya.
Maksudnya apa? Yaitu sebelum tidur. Ini 8 tempat kita membaca ayat kursi. Dan di antara benteng terkuat kita dari gangguan jin adalah yaitu kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Makanya kalau jamaah ketemu rumah angker, beli aja deh rumahnya. Nanti bacain Al-Baqarah, beli murah aja gitu. Daripada dibilang rumah angker, beli murah aja rumahnya gitu. Lalu bacain Al-Baqarah di dalamnya. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacain surat Al-Baqarah. Bukan baca surat Yasin, Al-Baqarah bilangnya. Bacain Al-Baqarah di dalamnya. Apalagi kalau kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Nabi SAW bersabda, menjelaskan kepada kita keutamaan dari 2 ayat Al-Baqarah, termasuk juga di antara Al-Fatihah. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, kafatahu, maka cukuplah baginya 2 ayat ini. Maksudnya apa? Cukup dia dari benteng dari gangguan jin, dan cukup juga dari dia sholat malam. Makanya di antara amalan pengganti sholat malam adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, selain tadi kita sholat subuh dan isya secara berjamaah. Ya, dari ayat amanah Rasul. Dan ketika kita membacanya, maka insya Allah dengan izin Allah kita terjaga dari gangguan syaitan. Dan banyak kisah yang Anda baca terkait dengan orang-orang yang dijaga oleh Allah karena membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Baca aja di malam hari. Ya. Nah, lalu di antara benteng yang bisa menjadikan kita dijaga dari gangguan syaitan dari pagi sampai sore harinya, yaitu kita membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibedain ini jemaah sekalian. Zikir ini sering terjadi bahasanya itu kekeliruan di dalam hati. Ada 2 lafaz zikir ini. Ada yang menggunakan kalimat yuhyi wa yumiit. Nah, yang ada lafaz yuhyi wa yumiit, kapankah kita memakainya? Dia itu selesai sholat subuh dan maghrib. Posisinya kaki kita jangan berubah posisi duduknya. Karena Nabi SAW sabdakan kepada kita, man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca selesai sholat subuh, wa wadanin rijlaihi qabla yatakallam, posisi duduknya itu masih posisi duduk terakhir, baik itu dengan posisi iftirash maupun dalam posisi tawarruk. Dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marat, sebanyak 10 kali. Apa utamanya kalau dibaca 10 kali? 1. Kutiba lahu asyru hasanah. Dicatat bagian itu 10 kebaikan. Wa muhayyat anhu asyru sayyi'ah. Dihapus bagian 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Diangkat bagian 10 derajat. Dan dia dijaga dari gangguan syaitan dari pagi sampai sore hari. Itu kalau dia baca di waktu maghrib, berarti dari sore sampai dengan pagi hari. Yang berikutnya itu dia terhindar dari apa-apa yang dia benci. Dan yang ke-6, tidak ada dosa yang bisa mencelakakannya kecuali dosa syirik. Dan ini kita baca, intinya dibaca di waktu pagi dan ada di waktu selesai sholat subuh dengan selesai sholat maghrib. Adapun yang tidak pakai yuhyi wa yumiit, maka dibaca
selesai atau dizikir pagi petang sebanyak 100 kali. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca di waktu pagi dan sore hari sebanyak 100. Jadi 100 di pagi, 100 di sore hari. Kalau kita baca 100 di waktu pagi dan 100 di waktu sore hari, maka keutamaannya: satu, dicatat baginya 100 kebaikan; dua, dihapus baginya 100 kesalahan; yang ketiga, dia seperti membebaskan 10 orang budak dari keturunan Bani Ismail, lalu diangkat baginya juga 100 derajat, dan hari itu tidak ada yang mengguli kebaikan yang dia lakukan kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Ini kita bisa baca. Nah, kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir memang ada masuk juga di zikir selesai salat. Yaitu apabila kita membaca subhanallah sebanyak 33. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat Muslim dari Abu Hurairah, "Man sabbahullah fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang membaca subhanallah setiap selesai salat wajib sebanyak 33 kali. Ini apa subhanallah ini? Hati-hati bacanya jangan sekali. Seringkali di masjid atau yang zikir ini bacanya asal. Coba kita dengar kalau dibaca. Ingat bacaan yang benar subhanallah. Coba ulangin. Subhanallah. Ingat hanya panjang. Saking cepatnya subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat-cepat banallah. Ini. Maka latihan kita pakai tangan nih. Tangannya gini hidungnya. Yang pakai tasbih panjang langsung gini. Ini gayanya apa yang dibaca? Jangan cepat-cepatnya doang. Jadi baca pelan subhanallah, subhanallah. Kita baca sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sama 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, baru ditutup dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, genap jadi 100. Apa keutamaannya? Maka dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, zikir setelah salat ini jemaah sekalian, itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 7 cara membacanya. Yang paling besar pahalanya yang jarang jamaah lakukan adalah gabungin 3 kalimatnya, yaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Gabungin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau 3-3-nya digabung lalu dibaca sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat, itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Jadi ini kisah jemaah sekalian, sahabat Nabi yang dari kalangan miskin, Muhajirin dan Ansar. Abu Hurairah berkata, "Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Orang-orang fakir miskin dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, lalu mereka berkata, "Dhaba al-qudur min al-amwali bil darajatil ula wal na'imil muqim." Orang-orang kaya meraih derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Nabi bertanya, "Wa kaifa?" Kok bisa? Maka mereka menjawab, "Sallun kami musalli." Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa yatahhiruna jahilun tasaddaqu. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Sementara kami ini tidak mampu. Maka Nabi lalu bersabda, "Ara unabbiukum bi amrin." Maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan? In akhadtum atrabtum man sabaqakum. Jika kalian mengamalkannya, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian. Wa kuntum khaira man
antum baina dhahranaykum illa man 'amila mithlah. Dan kalian adalah orang terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian membaca tasbih, tahmid, takbir setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali. Jadi tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Lalu kata Abu Hurairah, "Fakhtalafna bainana," kami beda pendapat cara ngamalinnya. Ada yang berkata baca takbir 34, lalu tasbih 33, tahmid 33. Itu. Jadi ini beda pendapat. Akhirnya kata Abu Hurairah, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, gimana cara mengamalkannya? Maka Nabi jelaskan, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun. Kamu membaca tasbih, tahmid, takbir sampai total jumlahnya adalah 33. Jadi bayangin kalau selesai salat kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1, lalu lanjutin 33, itu kita dapat pahala haji, umrah, jihad, sedekah. Ini sama juga ketika jamaah datang ke masjid nih. Usahakan setiap ke masjid jangan duduk di masjid. Dan lagi setiap ke masjid jangan duduk di masjid. Apa nggak boleh duduk di masjid? Boleh. Tapi kalau jamaah duduk di masjid kehilangan 15 kebaikan. Ya. Satu, ya memang air masjid jadi hemat. Nggak bayar air gitu. Dan yang paling luar biasa apa utamanya kalau ke masjid? Kalau kita duduk di rumah lalu melangkahkan kaki ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajr kajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar ke masjid untuk sholat wajib dalam keadaan wudu, maka dicatat pahala haji yang berihram. Bayangin 5 kali. Ini yang haji sekali aja bangga gitu. Ini Bapak 5 kali gimana haji itu. Kan usahakan. Kalau kita duduk di rumah, setiap langkah kaki kita dicatat sebagai kebaikan, diangkat 1 derajat, dihapus 1 kesalahan. Sampai masuk masjid. Bolak-baliknya dihitung sholat. Dan yang paling luar biasa, Bapak sekalian, langkah kaki ke masjid ini, malaikat mungkar nakir akan datang kepada kita di alam kubur dari 3 arah. 1, dia akan datang dari arah kepala. Apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia datang dari arah kanan kiri, yang kedua kanan kiri datang. Apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kiri karena dia rajin sedekah. Dan yang ketiga, ketika datangnya dari arah kaki. Apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya karena dia sering melangkahkan kaki ke masjid. Itulah penyebabnya orang yang rajin ke masjid, salah satu ciri utama orang yang akan dipastikan meninggal husnul khotimah. Dipastikan. Banyak dalil-dalil lain yang menjelaskannya. Buktikan aja deh gitu. Makanya ibu-ibu itu kalau suaminya nggak ke masjid, masya Allah, jangan kebalik. Ibu yang rajin ke masjid, suami di rumah. Ya ini namanya lelaki soleha. Suruh pakai mukena aja masalah di rumah. Dijamin. Dan orang kalau kita udah rajin ke masjid, sekali lagi, ini kita itu berteman dengan malaikat. Sebenarnya kemarin mau kupas 7 tempat didoain sama malaikat orang rajin ke masjid. Bayangin doa itu malaikat kan. Ini kita sekarang ya sekalian. Salah satu tempat kita doain malaikat kapan? Itu yang menyebabkan kan jin ini kita nggak lihat, malaikat juga kita nggak lihat. Gitu. Makanya kalau kita udah sering berteman dengan malaikat, kita akan lebih gampang dijaga oleh malaikat. Malaikat ini yang jaga kita, yang nyatet amal kita ini berbeda, ya kan? Yang nyatet amal kita ini berbeda. Ada lagi malaikat rahmat.
Yang makanya kalau zaman tahu taklim, ini kan rutin taklimnya seperti ini ya, setiap ahad ya, benar. Setiap kali jamaah ke masjid, kalau ada taklim, niatin juga untuk taklim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid awraha." Barang siapa yang ke masjid di waktu pagi atau sore harinya, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'alliman, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya. Berarti kan ada belajar, ada yang ngajarin. Apa keutamaannya? Kanat lahu kajri hajin tamman hajjatuhu. Dia mendapatkan pahala hajinya yang sempurna. Jadi kalau kita ke masjid itu, jamaah sekalian, berbagai macam amal soleh kita bisa raih gara-gara ke masjid. Coba sekarang gini deh, sebut amal soleh apa yang bapak ibu ingin lakuin tapi nggak bisa ngelakuinnya, ternyata ada pahalanya kalau ke masjid. Coba sebut deh. Haji tadi udah sering, ya kan? Ya, kalau ke masjid. Apalagi jihad yang jarang kita lakuin, sedekah ya sekalian. Nanti katakan wa bi kulli khutwatin yatuha minal baiti ilal masjid sedekah. Setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah menuju masjid itu dicatat satu sedekah. Setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid. Makanya ibadah ke masjid itu ibadah luar biasa. Salah satu tema yang pernah ada kaji lama, judulnya itu 20 langkah melipat gandakan pahala salat jemaah. Jadi kita punya tahapan-tahapan kalau mau melipat gandakan pahalanya. Jangan cuma kita datang-datang biasa aja. Gitu. Salah satunya apa? Di antara waktu kita didoain malaikat adalah duduk di masjid setelah sholat. Duduk di masjid ini ada 3. Baik kita lakukan selesai sholat, kayak kita ini taklim, itu selama duduk di masjid, selama itu kita didoakan oleh malaikat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita, hadukum, salah seorang di antara kalian duduk setelah sholat, maka dia didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Selama kita duduk, yang doain kita malaikat. Makanya kalau kita udah sering didoain malaikat, maka itu nanti akan mempermudah malaikat menolong kita di detik-detik sakaratul maut. Makanya jemaah sekalian, setiap orang yang akan meninggal dunia ketika berada di detik-detik sakaratul maut, satu akan datang malaikat maut kepada dirinya. Ya, ingat jemaah sekalian, nama malaikat, penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israil itu hanya ada dalam kitab perjanjian lama orang Kristen. Di kita, baik Al-Quran maupun hadis, tidak ada satupun penyebutan malaikat pencabut nyawa itu Israil. Hatta hadis palsu nggak ada. Dan penamaan malaikat pencabut nyawa Israil itu hanya ada dalam kitab perjanjian lamanya orang Kristen. Lalu kita nama malaikat pencabut nyawa itu siapa Ustaz? Nama resminya yang ada adalah Malakul Maut. Jemaah bisa buka surat As-Sajdah ayat 10. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah Muhammad, malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawamu akan mewafatkanmu dan pada waktu kamu dikembalikan. Jadi nggak boleh kita menamainnya malaikat pencabut nyawa itu dengan nama Israil, karena itu hanya ada dalam kitab perjanjian lama. Ya, tidak ada di dalam kitab itu. Yang kedua, nama malaikat yang keliru namanya yang beredar di masyarakat kita itu, salah satunya adalah malaikat Raqib dan Atid. Perlu diingat, tidak ada nama malaikat Raqib dan Atid. Kalau jamaah buka surat Qaf, silakan buka surat Qaf ayat 10, ayat 17-18. Allah berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id."
Ada 2 malaikat yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan melainkan ada raqib atid. Nah, jemaah sekalian, kata raqib dan atid ini dikirain nama malaikat. Ya. Kalau jemaah belajar bahasa Arab, kata raqib dan atid itu bukan kata fa'il, bukan kata pelaku. Ya, itu adalah sifat, artinya perbuatan. Itu. Kalau dia kata pelaku, maka bukan raqib namanya, tapi raqib. Itu. Makanya di antara nama Allah ada apa? Makanya nama Allah apa? Raqib. Raqib itu artinya pengawas. Ya, yang mengawasi. Itu pengawas sifatnya, gitu kan? Sifatnya, makanya kita sebut dengan nama Asmaul Husna. Nah, raqib kalau raqib itu baru artinya pengawas. Itu. Atid bukan atid, itu karena sifat. Karena itu para ulama sebelum kali menjelaskan ini bukan nama malaikat, tapi ini perbuatan malaikat. Nah, nama pencatat amal saleh dan amal buruk kita itu secara khusus tidak disebutkan namanya. Ada ayat lain mengatakan kiraman katibin, malaikat yang mulia lagi mencatat, gitu. Gitu. Dan nama malaikat yang tidak pernah jamaah sebut dan kenal adalah nama malaikat itu Ar-Ra'du. Petir itu nama malaikat. Jadi jangan mengatakan petir ini apa namanya gesekan antara awan, itu keliru dalam keyakinan kita. Ar-Ra'du itu, makanya surat Ar-Ra'du surat 13 itu adalah nama malaikat. Gitu. Nah, ini diantara beberapa nama malaikat yang kurang tepat, yang tidak ada riwayat sahihnya, kayak penamaan malaikat penjaga surga namanya Ridwan, itu juga tidak ada hadis sahihnya. Ya, tapi kalau Malik ada dalam Al-Quran, Munkar Nakir ada, Jibril, Mikail itu ada namanya ini. Nah, ini jelas sekali. Nah, malaikat ini jumlahnya itu tidak terbatas. Nah, salah satu itu yang kalau kita nuntut ilmu seperti ini, Masya Allah, jelas sekali. Jangan catat, ada 3 amal soleh yang kalau dilakukan kita akan didoakan oleh seluruh alam raya. Siapa diantaranya? Satu itu penuntut ilmu. Maka bersyukurlah kalau kita dimudahkan untuk ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru man fis samaa'i wal ardi hatta al-hitan fil ma'. Penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Jadi kita itu kalau duduk menuntut ilmu, jemaah sekalian, itu seluruh alam raya mendoakan kita. Apa alam raya? Malaikat. Berapa jumlah malaikat? Lalu sampai ikan-ikan yang ada di air, berapa jumlah ikan-ikan yang ada di air? Belum tumbuhan yang lainnya, itu mendoakan kita kalau kita lagi menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu amalan sebentar tapi pahalanya Masya Allah lebih baik dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat. Kita duduk menuntut ilmu. Kenapa? Kalau kita tidak punya ilmu, maka seringkali amal kita akan salah. Apalagi kalau menempatkan amal-amalan terbaik, ya kan? Karena amalan-amalan terbaik yang kita lakukan itu butuh ilmu, butuh waktu, butuh ilmu, terutama ilmu bagaimana melakukannya. Karena di waktu-waktu tertentu itu ada ibadah terbaiknya. Contoh, ketika adzan dikumandangkan, maka ibadah terbaiknya apa? Salat jamaah. Kalau ada tamu, ibadah terbaiknya apa? Layani muliakan tamu, bahkan lebih baik dibanding sholat sunnah. Itu. Lebih baik dibanding sholat sunnah. Nah, kalau kita tidak ngerti, bisa keliru perkara.
Kayak kemarin subuh kita singgung ya di Porpamas. Contoh apa? Tempat sedekahnya jemaah sekalian. Seringkali para suami keliru juga tempat sedekahnya. Betapa banyak di antara kita itu kalau sama fakir miskin baiknya luar biasa. Iya apa enggak? Sama fakir miskin baik santun sama fakir miskin. Tapi lupa baik sama istrinya. Ya kan? Kita seringkali menyangka sedekah paling gede pahalanya itu sama fakir miskin. Tapi ternyata kurang tepat. Tempat sedekah paling gede pahalanya kepada istri. Istri tempat sedekah paling besar pahalanya. Gitu kan? Makanya kalau suami pelit sama istri, hidupnya susah biasanya. Sampai Nabi kasih kita agar kita ngerti ini pentingnya berilmu. Nabi katakan apa? Kita dipilihkan 4 tempat sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. 1 dinar yang kau berikan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu atau istrimu. Kata Nabi, a'dhamma ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Tuh para bapak-bapak dengar Pak, istri itu paling besar pahalanya. Ya Ustaz, gimana kalau punya banyak istri? Paling besar pahalanya. Makanya kenapa? Itu kita ini kalau kita berilmu jelas sekali. Salah satu itu ladang amal terbesar itu di keluarga. Ya. Karena singgungan kemarin nih kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak sekarang Ustaz, itu saya kepingin dapatkan pahala itikaf. Itu kalau bapak ibu, makanya saya kalau ngajak istri belanja, Pak, yaudah saya temenin aja belanja. Walaupun nemenin, karena kenapa? Anda tahu banget pahalanya kalau nemenin istri belanja itu dapat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, Pak. Iya, lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi, Pak. Ada itu kalau istri, terus terang Pak, artian itu istri yang sering pegang. Saya cuma kecil ngisiin aja. Ada macam yang gede isinya itu istri yang pegang. Mau belanja udah pakai aja. Gitu. Maka kalau ajak sebenarnya, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ini amalan yang besar banget pahalanya, Pak. Apalagi jamaah-jamaah yang punya mobil. Nabi katakan pada kita apa? Wala an amshi ma'akhil muslim fi hajati. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk suatu keperluannya. Ya. Siapapun ini, memang bukan hanya istri gitu. Siapa aja saudara kita yang muslim untuk keperluannya. Keperluannya apa? Kan banyak nih. 1, bisa kita antar ke rumah sakit karena sakit. Ya kan? Yang kedua, istri, saudara seiman kan belanja. Bu, kebutuhannya apa? Banyak. Jalan-jalan, kebutuhan kok ya? Ya Bu, ya Bang kan? Gitu. Santai kebutuhan, apalagi ke pasar. Ya. Itu kadang-kadang suami malas ngajak nemenin istrinya ke pasar. Tinggal kasih duit udah pergi aja mah, kau sendiri ke pasar. Itu kalau kita temenin kata Nabi untuk suatu keperluannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Lebih baik bagiku dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ya. Nih, ibu-ibu beritahu suaminya, ya kemarin yuk dapat pahala iktikaf. Ya kan? Istri kalau namanya diajak belanja, senyum gak Pak? Bahagia kan Pak ya? Kata Nabi itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat istri tersenyum itu ibadah termasuk dari 30 ibadah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
sudah dapat pahala i'tikaf, istri senyum dapat pahala amalan paling dicintai oleh Allah. Karena Nabi katakan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu ala muslim, perasaan gembira atau bahagia yang kemasukan ke dalam hati seorang muslim. Itulah Pak kalau kita berilmu. Makanya kenapa salah satu penyebab kita dapat banyak pahala itu adalah menuntut ilmu. Gitu. Ini kita bisa lakukan, bisa sering dilakukan di bahagian istri. Ya, bahkan lewat istri seorang muslim itu bisa bertetangga dengan Nabi di surga. Subhanallah. Caranya gimana? Cukup baik sama istri, santun sama istri, jangan buat sedih istri. Jangan sampai bapak-bapak sama ibu-ibu lain senyumnya manis, sama istri manis. Siapa tuh gitu? Sama ibu-ibu ada yang lain manis, sama istrinya sedih gitu. Gitu. Curhat gitu. Itulah bedanya kalau kita berilmu jangan sekali. Kalau nggak berilmu, masya Allah gitu kan. Karena sering ada ketemu dengan jamaah-jamaah ya Allah gitu kan. Sama istrinya sendiri ini, tapi sama yang lain santun gitu. Ini yang kebalik ini para bapak-bapak. Itulah evidennya. Kalau kita berilmu itu kita bisa mengambil langkah-langkah. Nah itu pentingnya makanya. Nah di dalam perkara ini juga, apalagi kita mas sekalian, di antara amalan ringan yang kita juga bisa membentengi diri kita dan keluarga kita adalah yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi dan sore hari. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas mas sekalian. Al-Ikhlas itu dibaca di 8 tempat mas sekalian. 9 tempat. Jangan bisa catat. 1, ada yang Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Kapan kita membacanya? 1, selesai sholat subuh. Ketiga sholat Qobliyah subuh. Jadi Qobliyah subuh itu bacaannya Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun dan Al-Kafirun. Yang kedua, kita membacanya itu selesai sholat untuk Ba'diyah Maghrib. Ya, Ba'diyah Maghrib itu kita membaca Al-Kafirun dan Al-Kafirun. Berikutnya, di antara amalan sunnah yang jarang kita lakukan adalah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di sholat Maghrib malam Jumat. Ini jarang dibaca. Jadi kalau sholat Maghrib malam Jumat itu kita disunnahkan membaca Al-Kafirun. Berikutnya kapan? Yaitu ketika kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim selesai awal. Itu bacaannya adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan yang kelima, tempat membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah ketika sholat witir sebanyak 3 rakaat. Yaitu rakaat pertama membaca Al-A'la sampai Isma Rabbikal A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah ini 5 tempat kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah sekarang tempat kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu di 4 tempat. Pertama, kita membacanya setiap kali selesai sholat. Ya. Setiap kali selesai sholat. Kalau untuk sholat maghrib dan subuh itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Selainnya itu kita baca sekali-sekali. Ya. Yang kedua, tempat kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas adalah di waktu zikir pagi dan petang. Ya, jadi sama 3 juga dibaca. Ya. Kecuali sekali lagi zikir pagi petang ini kita baca 3. Lalu berikutnya itu sebelum tidur untuk meruqyah diri sendiri. Ya, yaitu caranya gimana? Ini jangan keliru caranya. Jadi kita gabungkan 2 telapak tangan, tiup baru baca. Bukan baca dulu baru tiup. Kalau baca dulu baru tiup ini keliru. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak awa ila firasy. Nabi itu kalau berada di tempat tidurnya jama'a kaffihi, beliau mengumpulkan menggabungkan 2 telapak tangannya, thumma nafatha bihima. Kemudian beliau tiup, thumma qara'a bihima, kemudian beliau baca. Jadi urutannya itu gabungkan, tiup, baca. Al-Ikhlas
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu setelah itu usap dari atas kepala, muka sampai dengan depan badan. Bagian depan badan diulangi sebanyak 3 kali. Itu kalau meruqyah diri sendiri. Yang kedua, yang keempat, itu kalau kita meruqyah orang lain. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sehat, beliau meruqyah untuk dirinya sendiri. Ketika sakit, maka aku yang melakukannya. Lalu aku gabungkan buat telapak tangan, tiup, baca, lalu usap dari muka. Nah, kalau untuk diri sendiri dari atas kepala, kalau untuk orang lain dari muka. Makanya suami ibu nih, itu kalau nggak diganggu jin itu ibu ruqyah ke suami, bacain, diusap dari muka, diusap dari mukanya. Ya. Agar tidak diganggu jin. Anak juga kita lakukan seperti itu. Ya. Anak nih, ciri-ciri anak ada gangguan jinnya gimana? Kalau ibu bawa anaknya itu nama anak kecil, kalau pernah pergi ke suatu tempat baru nih, makanya kalau kita itu kalau pergi ke suatu tempat yang baru pertama kali mampir di tempat tersebut, nggak boleh kita berkata permisi numpang lewat. Ya emang permisi masih ada. Apalagi mbak permisi numpang lewat gitu, itu siapa gitu mbak? Itu nggak boleh kita bilang itu, ini jadi syirik gitu. Ya. Apa yang kita baca? Nabi katakan mana nazala manzilan, barang siapa yang mampir di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan? Coba ikuti. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau kita baca bacaan ini ketika mampir di tempat yang baru, kata Nabi, dia akan dijaga dari segala macam bentuk gangguan di tempat tersebut sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, makanya kalau jamaah bawa anak kecil, yang masih kecil, tahu-tahu awalnya baik-baik, pulang-pulang tuh anak nangis aja bawaan. Karakteristik gangguan ini itu biasanya nangisnya satu dari isak ke atas, diem, udah nangis diem, nanti baru bangun itu jam 12 ke atas tuh. Sampai kurang lebih dekat subuh baru tidur. Itu ciri-ciri anak gangguan jin. Karena sihir itu zaman sekarang, kata sihir itu berasal dari kata sahur. Ya. Sahurnya kita kapan? Dekat subuh. Makanya sihir itu bisa terjadi antara waktu itu jam 2 ke atas bisa terjadi sihir. Makanya kalau ada gangguan seperti itu di anak, diruqyah aja. Ya. Dibacain Al-Baqarah, bisa kita bacain awal Al-Baqarah, lalu kita baca ayat kursi, ada 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah dengan pola seperti itu akan membantu. Nah, ini yang sekali. Nah, jamaah rahimakumullah, kita itu penting untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar. Walaupun berapapun yang nyangkut ilmunya, yang penting belajar aja. Dia mungkin baru disampaikan, ini disampaikan itu lupa, ini disampaikan itu lupa, enggak apa-apa. Tetapi kita udah dapatkan pahalanya 2 jam kita duduk menuntut ilmu, 1 jam kita duduk menuntut ilmu, itu lebih baik dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat. Karena kenapa? Sholat malam itu hukumnya sunnah, menuntut ilmu itu wajib, maka yang wajib itu lebih besar pahalanya dibanding yang sunnah. Makanya sama juga kepada para istri, berbakti sama suami hukumnya wajib. Ya. Makanya istri itu pintu surganya ada pada suami. Makanya kalau disuruh suami jangan ngeyel. Kalau disuruh suami nah ini kayak gitu. Karena kalau istri kan beda kewajiban. Suami kewajiban pertamanya itu ke orang tua, baru ke istri. Nah, makanya kalau suami beliin macam-macam untuk orang tua, istri jangan manyun. Ya kan? Karena kewajiban pertama itu ke suami, berbeda kalau istri kewajiban pertama itu adalah ke suami baru ke orang tua. Itu kalau suami ke orang tua dulu setelah Allah dan Rasulnya. Maka dari itu harta suami itu bukan harta istri, jadinya harta suami itu harta milik orang tuanya. Kalau ibu dikasih terima, kalau nggak dikasih jangan marah. Gitu. Karena harta orang tuanya
tinggal suami yang ngerti, maka akan lebih banyak kasih ke istri. Itulah pentingnya berilmu. Itu kalau suaminya ngerti, masya Allah dia akan sayang istrinya, belanja, tidak diinginkan istrinya, gitu. Apalagi akan sering ajak istrinya jalan-jalan, gitu. Karena bagi kita para suami, istri itu ladang amal. Senyum sama istri pahalanya besar. Ya, senyum terus makanya sama istri. Jangan manyun terus bawaannya gitu. Ya kan gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada yang jawab kan? Ada pertanyaan. Silakan. Ya. Pak Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? 73 persatuan masuk surga. Nah, bagaimana caranya kita bisa menuju ke satu golongan ini, Pak? Sementara saya tidak pernah belajar hadis seperti kajian khusus, hanya mengenal dari Ustaz saya yang tidak Ustaz. Sementara Ustaz itu yang berdua dokter tapi mempunyai mandat atau akidah yang berbeda. Ibu-ibu satu lagi, ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita misalnya niatnya dari rumah mau ikut taklim ya, tapi kita misalnya di masjid itu malah ngobrol, nah itu dapat berkahnya enggak? Dapat rahmatnya enggak? Tapi ngobrol, dapat berkahnya enggak? Dia kesel, dia problemnya. Ya kita jawab dulu ya. Cuma sekarang yang pertama mengatakan bagaimana perlu diketahui, belum menjelaskan bertanya terkait dengan umat kita ini jemaah sekalian. Nabi sudah beritahukan kepada kita bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi jelaskan kepada kita itu Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Lalu Nasrani itu terpecah jadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu Nabi katakan kullukum finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Itu subhanallah, luar biasa itu. Sama juga dengan Yahudi, terpecah 71, satu aja yang surga, sisa neraka. Di Nasrani juga gitu. Lalu siapa yang satu ini, itu pertanyaannya gitu. Maka Nabi ngasih ciri-ciri yang satu itu. Apa cirinya? Man ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berada mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Jadi ciri utama golongan yang satu itu adalah yang contoh Nabi dan para sahabatnya. Gimana dia contoh Nabi? Kita lihat contoh ketika kita makan, kita gunakan tangan kanan. Ya, ketika kita minum, gunakan tangan kanan. Ciri contohnya para sahabat Nabi apa? Rajin ke masjid. Ya. Lalu berikutnya apa? Pokoknya apapun yang dia lakukan itu bertanya dulu ke Al-Quran, hadis, ada dalilnya enggak? Ada contohnya enggak dalilnya? Jangan buat gaya-gaya ibadah sendiri. Contoh, sholat subuh kita 2 rakaat, jangan tambah jadi 4 rakaat. Saking semangatnya itu sholat. Contoh tadi gitu kan, sama suami. Jadi dia panduannya itu sama istri sama suami, kewajibannya ke suami taatnya. Dia selalu kalau bertanya itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Makanya kita harus mau diatur oleh Al-Quran dan hadis, Pak. Makanya amalan apapun yang jamaah diajarkan oleh ustadz, kiai siapapun, Anda ingetin, jangan malu bertanya dalilnya. Contoh tadi kan kita jelasin, selesai sholat baca 3 tasbih 33. Ustaz gimana kalau kita baca tasbih 35? Enggak, pahalanya enggak dapat. Karena contohnya adalah 33. Contoh lagi tawaf.
Jamaah masuk Masjidil Haram lalu mau tawaf, tahu-tahu penuh tawaf, apalagi maghrib sama subuh ya. Oh, penuh banget ya tawaf, kita sa'i dulu aja yuk. Allah gak akan terima umrahnya karena urutannya udah ada. Kalau masuk tawaf dulu. Kambing contoh, lepas kurban. Mentang-mentang misalnya juragan ayam, saya kurban ayam 1000 deh. Allah nggak akan terima kurbannya. Kenapa? Karena kurban itu udah ditentuin, namanya bahimatul an'am. Apa itu? Berupa binatang ternak. Lalu piara burung-burungnya itu jualan gitu, sampai harganya 1 miliar gitu kan. Lalu dikurbanin saking sayang, Allah nggak akan terima kurbannya. Gitu kan. Nah ini makanya di antara ciri utama satu golongan yang selamat itu adalah selalu menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai panduan hidupnya. Dan penyebab orang banyak tersesat itu karena jauh dari tuntunan Nabi. Ya, Allah. Lalu yang kedua, kalau menuntut ilmu ngobrol-ngobrol di masjid, nih jemaah sekalian, kita di selesai salat. Kalau kita salat subuh berjamaah, Nabi katakan man shallal subha fi jamaah. Barang siapa akan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dia duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit. Ingat duduknya zikir, bukan sambil tidur, bukan sambil ngobrol. Duduknya zikir pada Allah. Lalu dia salat 2 rakaat. Ketika matahari terbit agak tinggi, jangan pas terbitnya, nggak boleh salat pas terbitnya. Nah, udah tinggi dikit, baru dia salat sebanyak 2 rakaat. Itu dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang repot ya mas sekalian. Ini kan kalau kita menuntut ilmu, itu kita didaungin malaikat, setiap detiknya dicatat pahala. Tahu-tahu datang ke majelis taklim, nanti tercatat di amalnya pas taklim ngobrol. Itu dicatat amal kita loh. Makanya usahakan Bapak Ibu, kalau menuntut ilmu itu dia bilang kalau ngobrol nanti lah gitu Bapak Ibu. Udah ada waktunya ngobrol juga ganggu. Kalau memang niatnya ngobrol ya pulang aja lah gitu. Kasihan karena kita udah ganggu yang menuntut ilmu, kita juga akan dicatat dapat pahala. Niatnya ke masjid karena niatnya mau ngobrol bukan menuntut ilmu. Sayang mulutnya gini aja deh sebentar gitu kan. Kalau nanti punya banyak waktu ngobrol. Ya, Allah. Saya nanya dia. Ya, Silakan Bu. ibu lagi ya. Ya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya tadi ada, memang saya juga naruh foto keluarga ya, dengan ini apa kita rapat yayasan makanya itu boleh apa enggak di rumah. Ya, bismillah Bu. Bisa terus Bapak. Silakan Mas Evan. Yang tadi yang Bapak ya silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustadz banyak membicarakan banyak pahala dari ilmu itu, dari sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Sekarang banyakkah yang meruntuhkan pahala-pahala demikian? Karena salah satu yang sering diutarakan banyak teman-teman, contoh, dari apakah kerjaan setan iblis atau manusianya? Satu contoh, di sholat Jumat ada yang bicara gitu. Percuma lo sholat Jumat, nggak runtuh. Apakah itu juga meruntuhkan? Dan itu kerjaan setan iblis. Satu lagi, percuma lo sholat tapi nggak bertetangga. Gimana? Percuma lo sholat tapi nggak bertetangga, runtuh, percuma. Contoh lagi haji, percuma lo haji tapi lo kronik di rumahnya gitu. Nah itu kerjaan salah satunya, apakah yang bisa meruntuhkan amal ibadah, apa kerjaan setan, iblis atau manusianya Ustaz? Ya, cukup 3 pertanyaan. Ya. Ya, bismillah. Silakan Ustaz. Salah satu memang Bu, kalau bisa itu karena Nabi sudah tegaskan kepada kita, kalau ada foto-foto bernyawa itu malaikat nggak masuk. Ya, ini Nabi yang bilang, bukan saya.
Makanya seringkali kadang-kadang rumah yang banyak fotonya itu seringkali rumah itu terasa panas. Seringkali terasa panas karena memang malaikat yang mau masuk. Karena saat itu dari mana kita tahu Ustaz? Jibril alaihissalam pernah mau turun sampai wahyu kepada Nabi. Lalu waktu Jibril diam di dalam rumah sampai Nabi menoleh, kenapa engkau nggak masuk? Apa kata Nabi? Ada foto di ada gambar di rumah. Gambarnya itu apa? Jadi itu gorden. Tahu ternyata ada gambar berupa apa namanya makhluk hidup. Jibril itu kamu masuk. Akhirnya apa? Nabi sobek dia, ngilangin kepalanya, baru Jibril mau masuk. Makanya kita dapatkan riwayat Imam Bukhari dan malaikat la tadkhulu baitan fi suratul malaikat. Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan apa namanya anjing. Itu tidak masuk. Ada kurang lebih sekitar 20 rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, sebenarnya bagian dari. Nanti ada rumah yang dimasuki oleh malaikat. Ini cuma karena tidak lalu kita simpul. Nah, adapun kalau masalah amal ya Mas sekalian. Ada kurang lebih 22 pembatal amal. Ini kalau mau punya bukunya tipis kecil. Kami sering kupas ini. Memang perlu dari pembatal amal Mas sekalian. Nah, pembatal amal ini memang perlu kita perhatikan. Karena nanti Nabi sudah katakan kepada kita nanti akan datang dari kiamat ada orang bawa pahala bergunung-gunung kebaikan, tapi kalau jadikan buku berterbangan. Salah satunya di antara amal kita batal itu adalah riya. Tapi kita nggak boleh berkata kayak tadi, percuma kamu sholat, itu kurang bagus Pak. Jadi kita udah membatalkan pahala orang tersebut, sebenarnya kita nggak tahu. Contoh misalnya dia nggak bertetangga Pak, kita perlu tanya kenapa nggak tetangga. Mungkin tetangga sebelahnya kerjanya ngerumpi terus gitu. Kita perlu tanya kenapa dia nggak bertetangga. Mungkin dia punya alasan, ya kan? Gitu. Tapi kalau benar-benar nggak bertetangga, sama nggak kenal tetangga, ini mah keterlaluan. Keterlaluan. Gitu. Bahkan Nabi SAW tegaskan kepada kita. Gitu. Seorang muslim yang bergaul dengan orang lain, al-muslim alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adab khairu min al-muslim alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adab. Seorang muslim yang bergaul dengan muslim yang lain lalu sabar terhadap gangguan-gangguan yang ada lebih baik dibanding muslim yang kamu bergaul dengan orang lain. Gitu. Tidak boleh kita bilang mengatakan percuma haji, percuma itu tidak boleh. Gitu. Karena yang menentukan amalnya itu bukan kita. Kalaupun ada kekeliruan di amalnya, jangan salahkan amalnya. Ya kita ajak, kita bisa ajak dia untuk keluar bertetangga. Mungkin ada alasan, kita perlu juga tanya alasannya ya. Sehingga kita tidak jadi suuzon kepada orang lain. Ya, gitu. Wallah. Oh, kalau sholat Jumat berbicara, subhanallah sekali. Itu kita berjumat berbicara udah dia kayak gak berjumat. Dia kayak berjumat, apalagi ngobrol di belakang, ngelakuin macam-macam pas khotib sedang berkhutbah. Pada Jumatan, dia juga. Tangan lawang pada Jumatan, karena siapa yang berbuat sia-sia, apalagi ngobrol dia juga kayak Jumatan. Pahalanya itu dia kayak sholat biasa. Wallahu a'lam. Ya baik jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan agar apa yang terjadi di antara kita bisikan lainnya itu tidak dicatat sebagai dosa. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan disampaikan benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.